Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor.
It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Selamat datang di GB Plaza Indonesia pada minggu pagi ini dalam ibadah raya kita di minggu pertama di bulan Mei. Sebelumnya kami memohon maaf karena ibadah delay beberapa waktu karena ada technical issue yang sedang diperbaiki. Tapi saya yakin sukacita Tuhan tidak berkurang di tengah kita. Amin. Boleh lihat kanan kiri katakan sukacita Tuhan atasmu. Kasih jabat 3 orang minimal. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengawali ibadah kita, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Menyambut bulan Mei, memasuki bulan Mei. Ada sukacita, ada kemenangan, ada janji Tuhan yang diberikan, dinyatakan dalam hidup kita. Mari sebagai umat beriman dengan sukacita Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa mengawali ibadah raya kita pada minggu pagi ini. Kami bersyukur buat cinta Tuhan yang luar biasa. Masih dengan sukacita Paskah di mana Kristus bangkit. Kami merasakan Kau Allah yang luar biasa. Tuhan yang menang atas maut. Dan kami percaya Tuhan yang akan menang atas hidup kami. Kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Yesus ada di tengah kami. Dalam sukacita ibadah raya kami di minggu pertama di bulan Mei. Kami siap beribadah dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Dengan hati yang terangkat ke surga. Karena kami yakin Tuhan dalam ibadah kami bertemu dengan pribadi yang mengubah hidup kami. Dan pribadi itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang baik, yang ajaib, yang manis bagi hidup kami. Bagi Dialah segala hormat, pujian, kemuliaan, kejayaan, keagungan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi lebih meriah buat Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Tas kiri kanannya bilang kasih yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Haleluya. Come on. I trust in you. I trust in you. I trust in you. Jesus, I trust in your unfailing love. Oh Lord Jesus, I trust in you. My heart rejoices
strength and my joy. Amin. Hallelujah. Now and evermore I put my trust in you. Hallelujah. I will sing to the Lord. Hallelujah. My strength and my joy. Hallelujah. Now and evermore I put my trust in you. Oh, I put my trust. I put my trust in you. Hallelujah. Dengan sukacitaku kan menari. Come on. Dengan sorak-sorai memuji. Oh, kenaikan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita Tuhan menari. Oh, dengan sorak-sorai memuji. Kunaikan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja. Nyanyi bagi Dia sang raja. Oh, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berhenti seumur hidup. Dengan sukacita Tuhan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Kunaikan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja. Nyanyi sang raja. Oh, dengan sukacita Tuhan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Oh, haleluya. Oh, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Mari angkat tangan kita sama-sama. Dengan sukacita Tuhan menari. Oh, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia sang raja. Nyanyi bagi Dia sang raja. Oh, selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Tepuk tangan di atas balik kita lebih lagi. Sorakan haleluya. Sama-sama. Tuhan memberiku kegirangan. Come on. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku lebih lagi. Tepuk tangan sama-sama kamu. Tuhan memberiku kegirangan. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru
bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Because your faithfulness is great for every each one of us, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi.
baru setiap pagi. Amin. Besar setiamu. Hey. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru. 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 Selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Besar setiamu. Setiap hari rahmat-Mu baru. Segala yang Ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu menghadapi. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, New mercies I see. All I have in Thy hand provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, New mercies I see. All I have in Thy hand provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have need in Thy hand provide. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Besar setiamu. Besar setiamu. Setiap pagi rahmat-Mu baru. Segala yang Ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu rahmat-Mu. Mari kita sembah Dia. Besar setiamu kepada kami. We worship You.
Engkaulah Immanuel kami, Tuhan yang beserta kami. Engkau layak menerima pujian Tuhan, dan kami meninggikan-Mu di atas semua yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saat ini di hadirat-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya bangsa Indonesia semakin maju dan kuat dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan yang memimpin dalam setiap keputusan yang dibuat. Sehingga pemerintahan Indonesia bisa berjalan sesuai dengan rencana dan terjadi kehendak-Mu atas Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin rohani kami, Pastor Niko Nyoto Raharjo dan Ibu Hermin, Pastor Weliar Kauntu dan Ibu Maulin, serta seluruh tim pastoral di tempat ini. Kiranya urapan Roh Kudus selalu atas para hamba-Mu ini Tuhan. Dan kemanapun para hamba-Mu ini berjalan melangkah kerajaan-Mu ditegakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Jesus. Tuhan berkati ibadah Sunday School, TYO, pelayanan Kul di tempat ini, juga pelayanan hamba-Mu dalam program Worship with Weliar. Kiranya semua pelayanan di tempat ini menguatkan iman jemaat-Mu Tuhan. Dan semakin banyak orang akan mengenal, merasakan kasih Tuhan dan mereka dipulihkan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Weliar Kauntu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasailah dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata yang terucap dari bibir hamba-Mu ini memberkati kami. Dan saat ini lembutkan semua hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami terima janji Tuhan. Bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami juga akan tinggal diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, amin. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, Dengan lift our hands, great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed Thy hand provided. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus Kau ajaib di
jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu, Yesus, Kau segalanya bagiku. Shalom, puji Tuhan. Atas nama BPD DKIGB mengucapkan selamat ulang tahun pada hambanya, yaitu kepada Bapak Pendeta Weliar Kauntu. Maju terus Pak, terus menuai jiwa dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Birthday Opa Welia. Selamat hari jadi ke-61. Mazmur pasal 61 ayat 6 sampai 7 menyatakan Tuhan yang menambah-nambahkan umur dan melindungi, menjaga Dat Weliar dan Mama Oli dengan kebenaran dan kasih setia. Selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala kami Pastor Weliar Kauntu. Doa kami seperti di Amsal 3 ayat 16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Happy birthday Pastor Weliar, kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri sampai selama-lamanya. Hai, saya Pastor Andi dan Pastor Rian Sokro dari Grow Family Church mengucapkan Happy Birthday yang ke-61 buat Pastor Weliar. Ya, Tuhan memberkati Pastor Weliar dengan terus berkarya, lagu-lagunya bisa sampai ke bangsa-bangsa dan juga tetap sehat, tetap kuat dalam melayani, dalam apapun yang dikerjakan oleh Pastor Weliar. Happy birthday buat Pastor Weliar Kauntu, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami berdoa di tahun-tahun ke depan pelayanannya, YouTube channelnya akan memberkati semakin banyak orang. Happy birthday Pastor Weliar, we honor you and we love you. Tuhan memberkati Pak Weliar dengan umur yang panjang, kesehatan, pelayanan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, menjangkau banyak jiwa, dipenuhi sukacita dan damai sejahtera selalu dengan Ibu Molly. Happy birthday Pastor Weliar. Makin diperluas daerah pelayanannya, makin banyak orang yang mengenal Tuhan dan dibebaskan dari segala pergumulannya. Happy birthday Om Weliar. Happy birthday buat Om Weliar. Sehat terus, bahagia selalu sama kakak Maulin. Sehat. Tuhan berkati di usia yang baru ini. Terus diurapi, terus jadi berkat bagi banyak generasi. Yeay. Happy birthday Pastor Weliar Kauntu. God bless you always. Mungkin Pastor nggak tahu, tapi semua lagu-lagunya Pastor jadi berkat. From all of us and the whole Osis family, we wish you happy birthday, Pastor Weliar. We love you. Happy birthday, Pastor. Happy birthday, Pastor. Kami mengucapkan happy birthday untuk gembala kami terkasih Pastor Weliar Kauntu. Sehat selalu, Diberkati, berlimpah-limpah, dan panjang umur. Saya Edo Huta Barat bersama Mary dan juga seluruh keluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-61 tahun buat Pak Weliar Kauntu. Doa kami terus menganugerahkan umur yang panjang, kekayaan dan kehormatan menjadi bagian yang Tuhan percayakan untuk Bapak dan juga Ibu. Another year, another blessing, another birthday. Om Weliar, happiest birthday from me, my family, to you. Doa kita untuk selalu sehat, selalu prima, dan selalu semangat dalam melayani Tuhan. Happy birthday Bang Weliar. Sari berdoa untuk semua hal yang baik dan dahsyat Tuhan berikan dalam hidup Bang Weliar. Bang Wel sehat, panjang umur, bahagia, diberkati, diurapi, dan banyak lagi lagu-lagu baru yang Tuhan akan percayakan dalam hidup Bang Wel yang selalu memberkati aku pastinya. Happy birthday Pastor Weliar. Semoga sehat selalu, diberkati senantiasa, panjang umur,
dan selalu dijaga Tuhan. Terima kasih sudah memberkati kami sekeluarga. Shalom, dengan saya Bidi Lantang mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-61 buat Bapak Pendeta Weliar Kauntu. Doa saya kesehatan yang sempurna dari Tuhan, perlindungan, penyertaan, damai dan sukacita, bahkan hikmat menyertai Pak Weliar selama-lamanya. Kami sekeluarga dan keluarga besar GBHW 2 mengucapkan selamat ulang tahun ke-61. Tuhan Yesus memberkati Bapak berlimpah-limpah. Happy birthday Bang Wel. Tuhan berikan terus panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah menyertai Bang Weliar. Amin. Di balik pelayanan yang luar biasa, di balik lagu-lagu yang menginspirasi generasi, terdapat seorang sosok yang baik hati, a beautiful human being, seorang bapak dari banyak orang, termasuk saya. Happy birthday Om Weliar yang ke-61. Happy 61 birthday Dad Weliar. Stay healthy, stay young, tetap kuat terus melayani Tuhan seumur hidup bersama dengan Mam Molin juga, terutama akan terus dipakai untuk generasi muda. Happy birthday Dad Well. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati Dad dimanapun Dad berada. Kiranya Tuhan selalu terus memakai Dad Well menjadi berkat buat banyak orang, malah punya penting. Selamat ulang tahun, kau dahsyat. Bang Weliar memang sangat dahsyat. Terima kasih sudah menjadi inspirasi selama puluhan tahun ini, dan begitu banyak penyembah Tuhan bisa menyembah Tuhan itu semua karena dedikasi dan juga pelayanan dari Bang Weliar. So, just wanna say happy birthday, God bless you. Nyatakan kau Tuhan yang hidup. Dengan sorak-sorai memuji, siapa lawan dia? Kita lebih dari pemenang. Tanganku Yesus memuji perbuatanmu. I sing praises to your name, oh Lord. Bersyukur padamu Tuhan. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Puji Tuhan, hari ini tidak kebetulan, biasanya saya kalau pas ulang tahun sedang di mana gitu ya. Di beberapa tahun terakhir ini saya ingat biasanya masih dampingi gembala sidang karena selalu ada program di entah Amerika, Israel, selalu pada April itu biasanya ada regular. Sehingga biasanya nyangkut tanggal 4 Mei, ya, sometimes masih di airport, sometimes di luar. Tapi rasanya udah lama sekali saya nggak ngalami yang namanya first Sunday on my birthday di gereja. Jadi hari ini saya bersyukur ketemu jemaat semua. Terima kasih atas saudara-saudara sudah menyampaikan ucapan. Dan bagi saya ini kalau Tuhan masih berikan umur panjang, masih panjang lagi. Doa saya kalau bisa sampai Tuhan Yesus datang. Saya masih tetap melayani dan sekali lagi di favor, pertama-tama saya pasti terima kasih buat istri saya tercinta luar biasa. Ada Ibu Maulin di belakang. Ya. Juga semua rekan-rekan pengerja tim pastoral KB Plus Indonesia yang selalu setia luar biasa mendampingi dalam pelayanan yang ada. Baik, sudah dikasih Tuhan, sekali lagi saja kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, terima kasih. It's only by your grace. Semua karena anugerah. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Sangat baik bagi kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati setiap umat-Mu. Di hari Minggu yang pertama di bulan Mei. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Bawa kami terus dalam rencana-Mu yang sempurna Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih. Kami mau memuji dan menyembah dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Saudara, setiap kali kita datang di hadirat Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang khusus. Tuhan siapkan special blessing buat saudara, buat saya. So that's why mari buka hatimu. Karena kita tidak pernah tahu kapan tiba-tiba Tuhan itu datang menjamah dan say something personally to you. So we just open our hands. Mari kita buka kedua tangan. Kami buka Tuhan, hati kami di hadapan Tuhan. Supaya kasih-Mu mengalir, menjamah setiap kami. Kami dengan tangan yang terbuka, we surrender to you Lord. Kami buka hati kami berserah. Terjadilah kepada kami menurut kehendak-Mu. Nyatakanlah anugerah-Mu buat kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar penyembahan kami spesial buat Tuhan. Spesial buat Tuhan hari ini. Hanya Engkau yang kami puja, kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh Rabba Syakara Laba. Mari sudah berbahasa roh. Sembah dalam roh, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Oh Rabba ya 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 Rabba. Oh Rabba ya Rabba ya Rabba. Ina Rama ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh Ralaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Syakara laba. Kadang kami enggak sadar bahwa penyembahan kami bukan penyembahan yang tulus buat Engkau Tuhan. Mungkin tanpa sadar kami nyanyi, sekedar nyanyi karena kami suka nyanyi. Kami senang sebuah lagu. Tapi sesungguhnya kami enggak menyembah Tuhan. Hati kami enggak terpaut kepadamu. That's why lagu ini berkata, I'm sorry Lord for the things I've made it. Lord, makasih Tuhan. Sekarang berkati setiap umat-Mu dengan firman-Mu. Engkau yang menaruh perkataan firman melalui mulut dan bibir hamba-Mu itu disampaikan. Berbicaralah kepada kami. Kami mau tetap tinggal diam di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Boleh lebih meriah dari ini saudara, katakan haleluya. Praise the Lord. Silakan duduk saudara. Di minggu pertama bulan Mei ini saya ingin menyampaikan satu pesan tentang kerajaan Allah. Saya ingat ketika Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya, sebelum kenaikannya, ada masa 40 hari. Dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berbagai occasion. Kita baca sama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya, kalau sudah lihat di layar 1, 2, 3. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Lanjut. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. Ya. Tentang kerajaan. So perhatikan, saya garis bawahi kerajaan Allah. Kadang-kadang kita nggak notice, kita baca ini, oh iya Tuhan 40 hari. Tapi bagi saya itu something special. Tuhan Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan satu message penting, dengan satu pesan penting, yaitu tentang kerajaan Allah. About the kingdom of God. Pasti ada, kalau orang tuh kalau mau pergi, apalagi selamanya, maka pesan-pesan yang terakhirnya itu pesan-pesan yang penting. Tentu puncaknya adalah pesan kerajaan Allah tentang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku.
Ajar mereka melakukan, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di Matius 28, 19, 20 Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung tadi. Itu puncaknya. Tapi sebelum itu selama berapa hari Tuhan Yesus terus berbicara tentang kerajaan Allah. Ini menarik hati saya. Kalau kita melihat kalender gereja, kita juga at the same moment. Baru 2 minggu lalu kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus. Dan nanti tanggal 29 Mei kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita juga sedang dalam masa-masa seperti Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya diingatkan tentang pesan kerajaan Allah. Kalau saya renungkan, saya pelajari di Alkitab ada banyak. Tapi saya tidak akan mengutip semuanya. Ada 2 hal. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, baca sama-sama yuk dengan keras 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Katakan sama-sama kuasa. Saudara, statement ini dinyatakan oleh Rasul Paulus kalau kita baca sebelumnya karena banyak orang yang cuma ngomong doang. Terjadi perpecahan di dalam jemaat di Korintus itu karena perkataan. Saudara, kalau kita lihat di zaman kita sekarang itu lebih ngeri lagi hoaxnya. Di sosial media orang semaunya aja ngomong, gak bertanggung jawab, kadang-kadang gak takut sama Tuhan. Main nulis, ini sesat, ini gak bener. Saya percaya orang kalau berani mengungkapkan sesuatu dengan sesat-sesati orang, maaf saya mesti bilang, orang ini gak takut sama Tuhan. Saudara, saya kadang-kadang kalau mau ngomong sesuatu tentang hamba Tuhan lain, saya jaga betul. Itu pun gak masuk sosial media, saya gak berani. Dari mimbar ini saya gak akan berani ngomongin hamba Tuhan lain. Takut sama Tuhan. Jadi kalau saudara lihat ada orang itu begitu gampangnya, begitu mudahnya, apalagi bukan sekedar ngomongin, jelekin, jatuhin. Sekalipun saya tahu hamba Tuhan ini mungkin dia keliru ngomongnya salah. Tapi buat saya setiap orang bisa buat salah. Tapi bagi kita bukan tugas kita menghakimi. Tuhan yang menjadi hakim atas semuanya. Karena itu saudara, kadang-kadang orang begitu mudahnya, waduh hoax inilah, ngomong macam-macam soal persepuluhan sesat, soal ini sesat, Pentakosta ketiga sesat, ini sesat. Saudara dikasih Tuhan, udahlah, kamu gak tahu persis hatinya Tuhan, gak usah ngomong. Jadi saudara, lebih baik kita doa, tanya sama Tuhan personally, what should I do? Saudara, hari-hari ini saya bayangkan waktu saya renungkan apa yang terjadi. Korintus itu jemaat yang dimana banyak sekali hal-hal, waduh orang yang bahasa roh macam-macam. Saudara kalau lihat di Korintus itu yang paling majemuk dalam semua jemaat dan paling banyak message-nya itu di 1 Korintus, 2 Korintus. Dan keadaan Korintus seolah-olah orang-orang tuh pinter agamawi, ngomongnya jago. Tapi perkataan itu mulai memecah belah. Perkataan-perkataan itu mulai menyesatkan. Sampai Paulus berdiri dan berkata, kerajaan Allah bukan soal perkataan, tapi kuasa. Ketika ngomong kuasa baru semua diam. Karena banyak yang pintar ngomong tapi gak bisa dipakai menyatakan kuasa Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasanya melalui orang-orang yang dipilih. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini kita mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya kadang-kadang gak membayangkan Tuhan siapa saya. Gak bisa apa-apa. Saya doain orang ya udah. Tapi tiba-tiba saya dengar kesaksian orang yang dimana dengerin saya doakan melalui YouTube. Mungkin saya doanya udah 3 bulan yang lalu. Tapi waktu dia lihat, dia cuma imani perkataan doa lewat layar. Dia ngalami mujizat. Jadi imannya yang membuat mujizat. Bukan hebatnya saya. Setuju katakan amin. Itu Tuhan yang berdaulat. Saya kan cuma alat. Tapi saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan saudara saya lihat mujizat after mujizat.
demi mujizat. Saya melihat kesaksian demi kesaksian. Gak ada habis-habisnya. Saudara, saya sempat pernah berpikir di pelayanan YouTube, udahlah, udah sering saya kesaksian. Udah deh, saya nyanyi aja, khotbah, gak usah kesaksian. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saya baru menyadari, kenapa kok udah mulai sedikit kesaksian yang dikirimkan di DM ke saya. Di situ Tuhan tegur saya. Wah iya Tuhan. Udah, saya mulai bacakan kesaksian lagi. Begitu saya bacakan kesaksian, tiba-tiba kesaksian orang disembuhkan banyak lagi. Semua itu karena Tuhan mau perbuatan yang ajaib diberitakan. Kalau saya nggak memberitakannya, itu berhenti. Saya bertobat, saya minta ampun Tuhan. Iya, saya bacakan kesaksian. Mereka mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat, saya bacakan. Sebentar juga saya akan bacakan satu buat saudara. Saudara dikasih Tuhan, karena itu saya percaya kerajaan Allah bukan soal perkataan, tapi soal kuasa. Dan saya berdoa hari-hari ini, kuasa Tuhan itu dinyatakan buat kita semua. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. It's all about you. It's all about you. Katakan sama-sama. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you. Let all the glory to you, Lord. It's all about you, Jesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya nggak sampaikan semua pesan tentang kerajaan, tapi saya tanya Tuhan, which one? Apa yang sangat spesial Tuhan ngomong sama kami gerejamu, khususnya di Plaza Indonesia. Nah Tuhan berbicara dari Markus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca dulu ya, bersama-sama kita baca ayat 13 dan 14 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Waktu saya membaca ini Tuhan tiba-tiba singkapkan. Kamu hari-hari ini perhatikan anak-anak kecil. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan selanjutnya di ayat 15 dan 16. Kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Perhatikan baik-baik. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16, sama-sama dengan keras 3, 4. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tuhan berbicara sangat kuat pesan tentang kamu perhatikan anak-anak kecil. Yang pertama, bagaimana cara kita menyambut kerajaan Allah. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi kalau kita mau masuk dalam kerajaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus, kita harus bisa menyambut seperti anak kecil ini menyambutnya. Dan yang kedua, Tuhan mau saya memperhatikan pelayanan anak-anak. Nanti saya akan sampaikan. Tapi saudara, yang pertama-tama bagaimana? Bagaimana kita menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil? Saudara dikasih Tuhan, seperti anak kecil ada 4 hal saya mau ajak kita renungkan sama-sama. Kalau kita menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Yang pertama saya pakai kata dependency atau kebergantungan. Anak kecil itu karena dia bergantung sama orang tuanya, selalu mau dekat dengan orang tuanya. Dari masih baby, jadi anak kecil ini kalau saya mau ajak kita renungkan, anak kecil yang memang masih polos.
Saudara jangan bilang anak kecil yang umurnya 12, 11, 12 tahun. Apalagi zaman sekarang udah bisa iseng. Tapi ini anak kecil yang memang masih dalam tahap pengawasan orang tuanya. Anak kecil yang betul-betul bergantung kepada orang tuanya. Keinginannya selalu mau dekat dengan orang tuanya. Saudara, kalau saudara dan saya mau menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Mari the first thing. Adakah kita punya sikap dependency itu kepada Tuhan? Kita bergantung, kita selalu mau dekat dengan Tuhan. Kita selalu mau di hadirat Tuhan, rasanya kita gak mau kehilangan hadirat Tuhan. Kita mau ikut. Ya, saya sangat senang dengan anaknya salah satu tim pastoral kita, Adi dan Henny. Ya, anaknya namanya Gabriel. Kalau dia manggil saya, manggilnya Opa Nyanyi. Gara-gara dia tiap hari di rumah ngikutin YouTube saya nyanyi. Jadi dia kalau udah ngikutin Worship with Weliar, ya YouTube, dia bisa duduk tenang. Dia ikutin terus. Jadi kalau dia mau doa, dia doa seperti Opa Weliar. Dia nanti udah mulai ambil gitar-gitarannya tuh seperti Opa Weliar kalau nyanyi. Saudara, sampai dia kalau ketemu saya selalu Opa nyanyi. Karena saya nyanyi di YouTube, saudara. Dan tiap kali kalau kita datang mengganggu dia pasti cari mamanya mana, papanya mana. Dia selalu lari ke sana. Tapi saudara dikasih Tuhan, saya bayangkan anak kecil demikianlah. Dia selalu, apapun dia cari papa mamanya. Itu yang saya pakai istilah dependency. Sebuah rasa kebergantungan kita. Untuk kita selalu bergantung sama Tuhan. Orang yang demikian, dia siap menyambut kerajaan Allah dalam hidupnya. Yang kedua, kata believe, katakan sama-sama believe. Saudara, seorang anak kecil itu percaya pada perlindungan dan penyediaan orang tuanya. Dia nggak mikirin susahnya orang tuanya menyiapkan duit, menabung, membeli segala kebutuhannya. Dia tuh nggak terlalu tahu. Pokoknya dia tahu apa yang dia perlukan, orang tuanya pasti sediakan. Saudara, Tuhan berkata jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan kamu khawatir tentang apa yang tidak kamu makan, tidak kamu minum, tidak kamu pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kata Tuhan Yesus. Tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak itu tahu kita perlu. Dan Bapak, dia adalah Bapak yang provide, yang menyediakan apa yang kita perlukan. Penyertaan, penyediaan, perlindungan juga. Percaya sama Bapaknya. Saya itu selalu terkesan inspirasi cerita yang saya pernah baca tentang seorang ahli sirkus. Dia bisa menyeberang di air terjun Niagara. Ini kisah yang sudah lama. Dia menyeberangi lewat tambang. Dia cuma dengan kayu. Dia menyeberangi tambang itu. Dia bisa sampai ke seberang. Semua orang tepuk tangan. Semua yang hadir tepuk tangan. Dia kembali lagi dan orang semua tepuk tangan lihat dia. Habis itu dia challenge. Dia tantang semua orang. Siapa yang berani? Saudara percaya saya bisa lagi nyebrang ke sana? Oke. Saudara percaya bahwa saya bisa menjaga saudara kalau mau ikut sana? Oh, saudara mulai diam. Kalau yang percaya, mau saya gendong, saya bisa bawa sampai sana, lalu balik lagi. Wah, semua mulai pelan suaranya. Siapa yang mau? Semua gak berani. Tiba-tiba ada satu anak angkat tangan. Wah, saya mau. Lalu dia naik di atas pundaknya. Dia berangkat, dia ikut ke seberang. Lalu kembali lagi dengan selamat. Semua orang tepukin anak kecil ini. Hebat ini anak ini, berani banget. Ada yang reporter tanya, kamu kok berani? Iya, soalnya itu papa saya. Jadi si ahli sirkus ini papanya. Kok kamu percaya? Iya, karena itu papa saya percaya dia. Dia pasti bisa. Kalau kita tahu Bapa kita sanggup melakukan perkara besar, kita akan mempercayai dia. Saudara, yang menyelamatkan iman, yang menyelamatkan kita itu iman kita. Firman Tuhan berkata begini, seorang pun tidak berkenan kepada Allah tanpa iman.
hari-hari ini mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, hendak akan melihat adakah iman di bumi. Kalau dia menemukan itu, dia menemukannya kepada diri saudara dan saya yang siap menyambut kerajaan Allah. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sikap yang ketiga, menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Saya pakai istilah, sebenarnya saya ada berapa pilihan, tapi saya pakai kata unity saja. Saudara, kenapa saya pakai istilah ini? Anak kecil, dia tidak menyimpan dendam. Dia mudah berbaur. Tuhan Yesus pernah berkata begini, kalau kamu menjadi satu, kamu adalah murid-muridku. Salah satu syarat Tuhan bilang tentang murid-murid Tuhan Yesus adalah mereka itu tetap dalam unity bersama-sama. Jika kamu menjadi satu, kamu adalah murid-muridku. Masalahnya seringkali gereja susah jadi satu. Satu komunitas saja mau unity susah. Saudara, tapi untuk menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ini gambarannya benar. Saudara kalau lihat anak kecil main, berebutan ribut gitu. Wah, ribut sih ribut, rebutan mainan ribut. Tapi coba perhatikan baik-baik, pasti gak lama. Udah habis kesel-keselan, orang-orang nempar, pergi cari mamanya. Habis itu balik main lagi. Betul kan? Saudara kalau lihat anak kecil, iya ribut bentar. Tapi habis itu, udah, ayo main lagi. Main lagi. Kenapa? Karena anak kecil, dia hanya fokus kepada apa yang menjadi kesukaannya. Dia tidak pernah menyimpan dendam. Hari-hari ini Tuhan mau, kita juga harus bisa mengampuni, jangan simpan dendam. Karena itu akan membuat kita sulit menyambut kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Saudara, saya berdoa, saudara dan saya siap menyambut kerajaan Allah. Satu lagi, yang keempat. Anak kecil itu dia tidak terlalu bisa, dia menilai segala sesuatu bukan karena ukuran nilai. Harganya, ya mahalnya. Saudara kalau anak kecil yang lagi senang suka boneka, dia kasih boneka yang bagus. Wah, di sebelahnya saudara taruh ya tas Hermes. Dia suruh pilih, dia lari ke boneka yang bagus. Kenapa? Karena dia nggak mengerti nilai. Bagi dia nggak urusan. Pokoknya gue happy dengan ini. So berapa banyak kita itu nggak bisa menyambut kerajaan Allah. Karena kita terlalu melihat kepada harta dunia yang melekat. Seolah-olah kita tuh tidak lagi melihat segala sesuatu tuh dengan ukuran sukacita di hadapan Tuhan. Cuma nilai, mahal nih, waduh keren nih. Gue kalau pakai ini keren nih. Gue kalau pakai mobil ini baru keren nih. Oh gue kalau pakai baju ini keren nih. Oh segala sesuatu dikejar menurut nilai ukuran apa yang kita lihat. Kalau menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, kita akan tetap memiliki sukacita. Sukacita dengan apapun. Pokoknya hal yang membawa kita sukacita. Bukan berarti kalau kita menyambut kerajaan Allah berarti gak boleh yang mahal-mahal, enggak. Yang Tuhan tuh melihat sukacitanya saudara dan saya. Amin. Kita bisa tetap bersukacita, ada joyful. Dengan apapun yang saudara dan saya ada di depan saudara. Yang kita terima, kita tetap mengucap syukur. Kita gak selalu, kalau gini, aduh ini mau murahan, aduh gue gak bisa lah, gue gak suka lah. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan tuh mengajar kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Aminnya agak kurang nih. Oh amin, puji Tuhan. Mengucap syukur. Apapun yang saudara dan saya hadapi terima, kita ucap syukur. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan itu baik, indah, senantiasa indah. Saudara mengenai kesukaan ini, salah satu yang menjadi kesukaan saya. Poin yang pertama tadi, saya suka berada di hadirat Tuhan. Saya suka muji menyembah Tuhan. Pelayanan bagi saya tidak terlalu melelahkan kalau di dalamnya saya bisa memuji menyembah Tuhan. Saya terus terang sampai pada usia sekarang saya masih merasakan kasih karunia Tuhan. Masih bisa nyanyi. Ya. Ketika Tuhan memberikan saya, memanggil saya melayani Tuhan. Tuhan tuh memberikan konfirmasi dari satu ayat yang saya tulis jadi lagu. So pasti familiar dengan lagu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Katakan, manis
kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Itu saya kutip dari firman Tuhan. Nah di ayat sebelumnya, itulah panggilan Tuhan buat saya. Dari liriknya berkata gini, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Saudara, itu panggilan buat saya. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Jadi kalau saya masih hidup, saya masih mau nyanyi buat Tuhan. Saya nyanyi buat Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Bagi saya bermazmur adalah saya tuh suka bermazmur. Kalau lagi di mana-mana saya suka nyanyian spontan lah kalau mazmur tuh. Saya suka bermazmur. Dan biasanya mazmur yang saya kutip itu kemudian menjadi lagu. Saya bakukan, saya tulis liriknya, saya rapikan menjadi sebuah lagu. Termasuk Manis Kau Dengar tadi. Saya suka bermazmur. Di mana, di jalan, ya di mobil. Saya senang hari ini tadi Aldrin menyanyikan beberapa lagu-lagu yang saya tulis dari awal. Saudara, saya kadang-kadang lagi nyetir, tiba-tiba dengar ada brass section. Wah, ada keren nih brass section. Saya langsung membayangkan sebuah nyanyian dengan brass section. Saya bayangkan ada brass section ya, peniup trompet, saksofon dan juga trombon lagi menaikkan wah, itu saya bayangkan saudara. Saya lagi driving dari Bandung ke Jakarta, sambil drive saya bayangkan suara trompet tadi. Keren nih. Lalu saya mulai bermazmur. Dengan sukacitaku kan menari. Oh, dengan sorak. Lalu padanannya apa? Jadi lagu itu lahir sambil nyetir saudara. Jadi saya sering di jalan, di mana ya. Saya pernah membayangkan waktu saya dengar di radio ada musik rock and roll, saya pikir rasanya saya udah lama gak dengar lagu rohani rock and roll. Jadi saya matikan radio, saya bayangkan musik rock and roll. Satu kalimat yang di benak saya cuma, Tuhan Yesus baik. Lalu saya mulai bermazmur, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Saudara, lagu itu lahir ya di mobil lagi nyetir. Di mana saya ada, saya suka bermazmur. Kemarin saya bersyukur. Saya karena baru dari luar kota berapa waktu ini, saya jadi kebiasaan bangunnya pagi sekali. Tadi pagi jam 4:30 saya bangun, saya sudah susah tidur lagi. Lalu kemudian tiba-tiba di benak saya terlintas satu melodi. Melodi dengan satu ayat. Ayatnya gampang. Dulu dari kata orang, aku kenal tentang kau. Saya tiba-tiba, rasanya gak pengen tidur lagi. Saya masuk ke ruang doa saya. Saya mulai bermazmur. Ternyata itu Tuhan mau saya menuliskan jadi lagu. Jadi lagu, tapi saya belum bisa kasih tahu saudara karena pemusik belum berdilatih. Bermazmur bagi Tuhan, itu kesenangan saya. Itu kesenangan saya. Jadi kalau saya sudah memuji Tuhan, itu kesenangan buat saya. Saya baru pulang dari pelayanan di kota Tawau di Sabah, Malaysia. KKR melayani conference dari gereja Anglican. Saudara, saya bayangkan gereja Anglican itu gereja yang kayak Katolik gitu. Saya kaget gereja Anglican di Sabah, itu bahasa roh. Wah, kalau muji Tuhan luar biasa. Jadi saya seminar. Lalu saudara, mereka pengen saya mimpin KKR nyanyi. Wah, saya udah lama gak mimpin crusade gitu. Malam itu nyanyi, saya undang anak-anak muda maju ke depan. Waduh, kita nari. Saya baru sadar, saya udah ngos-ngosan banget. Saya langsung pikir, iya ya, gua ini udah 61 ya. Masih mau kayak anak-anak muda. Tapi sebetulnya itu ayat yang saya mau share saudara. Ini ayat yang terakhir saya mau share. Itu ada di Pengkhotbah 5 ayat 19-20. Baca yuk sama-sama, 3, 4.
Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ayat 20, tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ini ayat favorit saya, Tuhan kasih waktu ulang tahun kali ini. Tidak sering ia mengingat umurnya, sampai saya udah lupa. Semangatnya masih terus berjalan. Karena menikmati kesukaan dari Tuhan. Saya berdoa semua kita, seperti anak kecil. Kita punya kesukaan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan kita? Untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani, untuk menolong orang lain, mendoakan orang sakit, ngunjungin mereka yang susah, nolong orang-orang yang miskin, menghibur mereka yang susah. Saudara, semua hal yang kita tahu Tuhan senang dan kita senang, lakukan itu. Engkau gak akan ingat. Dan kalau saudara melakukan semua itu, Tuhan bilang, aduh aku senang sama anakku ini. Tugasmu belum selesai anak, masih panjang, terus saja. Saya juga percaya, saya masih banyak tugas, masih banyak mazmur Tuhan mau kasih buat saya. Masih banyak nyanyian, masih banyak crusade, masih banyak khotbah. Karena itu Tuhan kasih umur yang panjang. Oh haleluya. Saudara, saya ingin kita merenungkan ayat yang terakhir yang tadi saya bacakan, yang ada di mungkin di page yang keempat ya, yang tadi soal anak kecil. Di page yang kelima. Di page yang kelima. Di ayat yang ke-16, Markus 10 ayat 16. Lalu Yesus, dikatakan apa? Memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ini ayat yang sangat kuat beberapa hari yang lalu Tuhan berbicara kepada saya. Aku mau kamu lakukan yang sama. Kamu peluk anak-anak kecil. Meletakkan tanganmu atas mereka dan berkati mereka. Tuhan suruh saya perhatikan anak-anak kecil. Saya mengumpulkan teman-teman guru sekolah minggu. Tuhan taruh di hati saya. Saya kalau Tuhan udah taruh, saya harus very serius untuk responin ini. Saya berdoa Tuhan kasih visi buat saya. Menyiapkan generasi penyembah sejak dini. Sejak dini. Dulu kita punya kelas batita di belakang. Itu hanya kelas supaya anak-anak bisa bermain dan orang tuanya bisa kebaktian. Jujur. Tapi Tuhan tegur saya. Kamu gak bisa begitu. Kalau kamu mau menyiapkan generasi penyembah, siapkan sejak dini. Dan gak kebetulan beberapa guru Tuhan kirimkan. Mereka bertanya, Pastor, kami punya beban untuk batita. Di bawah 3 tahun. Kami mau bawa mereka, mulai dari kecil. Pastor punya visi apa? Saya bilang visi saya nyiapkan generasi penyembah sejak dini. Siap Pastor. Jadi setiap kelas mulai dari yang kelas kecil mereka udah disiapkan dengan program dan sebagainya. Untuk mereka jadi penyembah sejak dini. Dan Tuhan saya bilang, Tuhan izinkan kami pindah ke P2. Biar tempat itu menjadi place of worship. A place of worship. Di mana anak-anak kecil punya tempat untuk memuji menyembah Tuhan. Dan bukan cuma hari Sunday, bukan cuma hari Minggu. Tapi hari biasa, saya rindu tempat itu menjadi tempat di mana kalau saudara punya anak-anak mau jadi penyembah. Mau dilatih vokal memuji menyembah Tuhan. Mau dilatih musik untuk menyembah Tuhan. Itu tempatnya. Asal register. Dan Tuhan taruh di hati saya, gak boleh bayar. Karena ini bukan untuk jadi pemusik, ini jadi penyembah. Ini untuk menjadi penyembah. Saya rindu ini menjadi tempat mempersiapkan generasi penyembah. Gak belajar musik dunia, cuma ngajar anak-anak saudara. Dari kecil untuk worship. Bisa nyembah Tuhan. Dan menyiapkan generasi penyembah bukan nanti waktu mereka udah remaja. Udah susah. Udah kalah saingan sama musiknya Blackpink. Kalau saudara mau jadikan anak-anak penyembah sejak dini. Saudara dikasih Tuhan, ayo. Doakan anak-anakmu sejak kecil. Seperti Tuhan Yesus peluk mereka. Letakkan tangan atas mereka. Berkati mereka. Adakah saudara ambil waktu, cucu saudara, anak saudara, peluk mereka. Doakan bernubuat untuk mereka. Jadi seorang penyembah. Nanti anak-anak saya akan doakan juga maju ke depan. Biarlah ini menjadi momen. Kita siapkan generasi penyembah di hadapan Tuhan. Boleh katakan amin. Ini pesan Tuhan untuk kita. Menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil.
Mari kita bangkit berdiri. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Tuhan, aku berdoa buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami semua masuk kerajaan Allah. Kami semua pasti masuk dalam kerajaan Allah. Mari buka kedua tangan saudara. Saya doakan saudara dalam nama Yesus. Ajar kami untuk menjadi seperti anak kecil. Memiliki sikap hati yang sungguh we depend on you. Kami bergantung hanya kepada Engkau. Kami percaya hanya kepadamu. Iman kami enggak goyah. Dan kami juga mau hidup dalam kerendahan hati supaya bisa unity satu dengan yang lain. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan biar kami menjalani hidup ini dengan sukacita berjalan dengan Engkau. Kami sukacita menikmati kesenangan yang Tuhan siapkan buat kami. Buat kami dan keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan berikan anugerah melimpah buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami bersama-sama akan menyatu dalam communion dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena itu ya Tuhan, layakkan kami semua. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Layakkan setiap kami untuk masuk dalam perjamuan kudus dan menerima berkat yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Aba. Kuduskan hati kami, pikiran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Biarlah kami juga melangkah dengan iman. Ini bukan sekedar roti, tapi ini tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Ini bukan sekedar anggur, tapi inilah darah Yesus yang tercurah bagi kami untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Yesus. Oh rabasakar terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau bawa kami menikmati segala yang baik Tuhan dalam hidup kami. We just want to thank you Lord. We want to thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sambil anak-anak sedang masuk, saya berterima kasih. Tadi waktu saya baru datang, ada 2 anak yang memberikan hadiah buat saya. Salah satunya membawakan, anak dari Ezra dan Ruth membawakan buku. Buku yang saudara pernah lihat, Berjalan dengan Allah. Ya, part 1 yang buku digital di print. Ya, terima kasih Ezra dan Ruth. Lalu kemudian saya thank you buat Chloe. Saya percaya mewakili anak-anak. Menuliskan secara khusus sebuah secari kertas ucapan. Saya baca ya. Wishing you a very happy birthday. May this special day bring you peace, joy and many joyful moments. May your wisdom continue to inspire all who knows you. God bless you. Thank you. Thank you all the friends. So I really thank you to anak-anak. Puji Tuhan. Dimitri mana Dimitri? Oh Dimitri, hai. Dimitri juga bawa kue buat saya katanya. Jadi I really so thankful untuk anak-anak. You guys, kalian dari kecil akan jadi penyembah-penyembah yang benar. True worshipers. So open your hands. Receive the blessing. Bapa, limpahkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ini. Terjadilah seperti yang Kau firmankan. Your blessing upon them. Dalam nama Yesus. Mereka menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah sejak mereka kecil. Tuhan, Kau berikan hati yang cinta sama Yesus. Berikan hati mereka yang terus melekat kepada Tuhan Yesus sejak mereka kecil. Dalam nama Yesus. I release blessing upon them in Jesus name. In Jesus name. Aku lepaskan berkat untuk anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan mengalami semua hal yang baik yang dijanjikan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami ini. Sebagaimana Tuhan mau memberkati mereka, maka Engkau berkati their parents, Lord. Orang tuanya diberkati. Sebab Tuhan mau berkati anak-anak ini. Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, thank you. Sejak kecil mereka mengenal kasih Tuhan Yesus. Mereka jadi penyembah.
Tuhan lindungi mereka di bulan Mei ini. Lindungi anak-anak ini Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang jahat. Jauhkan dari maksud-maksud jahat manusia juga. Jauhkan daripada sakit penyakit. Jauhkan daripada hal-hal buruk. Mazmur 91. Divine protection upon them. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Anak-anak kami dilindungi, dijagai dalam kasih anugerah Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. You bless them. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati anak-anak ini. Makasih Tuhan, dengan segala kebaikan-Mu, Tuhan berkati anak-anak kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Lord, you bless them. Bless them Lord. Bless them. Tuhan, berikan kepandaian juga buat anak-anaknya. Mereka sedang menghadapi ulangan, ujian. Tuhan berkati anak-anak kami. Diberi keberhasilan. Diberikan keberhasilan. Spesial dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Tuhan berkat-Mu spesial buat anak-anak kami. Makasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa juga buat semua guru-guru Sunday School. Tuhan berikan kepada mereka hikmat. Hati Bapa mengalir dari mereka buat anak-anak ini. Anoint them Tuhan untuk mengajar. Diberikan authority untuk apa yang mereka ngomong anak-anak ngerti. Apa yang mereka lepaskan dengan perkataan mereka terjadilah bagi anak-anak ini. Tuhan berkati. Berkati hamba akan melihat bangkit penyembah-penyembah yang benar. Sejak mereka kecil. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami semua dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Anak-anak Sunday School jangan kemana-mana dulu. Oh ya, anak-anak jangan kemana-mana dulu. Please Ada don't go anywhere. permintaan. So I invite Ibu Molin boleh? Kids, don't go anywhere. Please, all teacher, guard. Oke, Bapak Ibu, jemaat Tuhan di hari yang spesial ini, karena hari ini adalah hari ulang tahun Pastor Weliar Kauntu, kita rindu untuk berfoto bersama. Karena sepertinya dari pertama kali gereja ini belum pernah ada foto bersama dengan Bapak dan Ibu, betul ya Bapak Ibu ya? Boleh silakan duduk dulu Bapak Ibu. Hari ini juga spesial karena akan bersama dengan, maksud saya bangkit berdiri lagi. Mohon maaf, tadi kirain anak akan diarahkan oleh juru foto kita. Kak Edlin, silakan. Gimana Kak? Iya, oke standby ya, saya langsung ambil ya Bapak Ibu ya. Adik-adik bilang happy birthday Opa Weliar. 1, 2, 3. Yeay. Kalau jemaat jangan panggil Opa ya saudara ya. Khusus yang sekolah minggu aja yang panggil Opa. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya persilakan Kak Adit. Saya kalau di sini pasrah. Rekan-rekan pengerja manggil saya Om Weliar. Tapi manggil istri saya Kak Maulin. Anak-anak sekolah minggu panggil saya Opa Weliar. Tapi panggilnya Anti Maulin. Jadi saya sudah pasrah saudara. Puji Tuhan. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan. Tangan kita. Tanda kita mensupport berdoa. Melepaskan berkat atas gembala kita. Sehat, kuat. Amin. Membawa jemaat kita semakin bertumbuh. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita Bapak Ibu Saudara sama-sama.
Yuk mari kita angkat tangan buat ke Bapak Gembala kita sekaligus Bapak rohani kita yuk. Kira basi. Ora basi karala Bapa. Kira la basi karala Bapa. Ora basi karala Bapa. Kira basi karala Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan bertambahnya umur 1 tahun buat Bapak dan Bapak Gembala kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, umur panjang di tangan kanan ini Tuhan. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kiranya Tuhan terus tambahkan lebih lagi Tuhan. Dalam setiap pelayanan Tuhan. Tuhan perluas wilayahnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai Tuhan. Untuk Bapak rohani kami Pastor Weller Tuhan. Dan Ibu Gembala kami Pastor Maulin Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kerinduannya Tuhan untuk mempersiapkan generasi yang menyembah Tuhan sejak dini, itu terjadi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan tercurah Tuhan untuk Bapak Gembala kami di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau berkati Tuhan, terus berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Dan melalui hidupnya Tuhan dan pelayanan di YouTube Tuhan, banyak Tuhan, anak-anak Tuhan dibawa Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan dia kesehatan Tuhan, terus lebih lagi, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face on you and give you peace. Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, He is with me, He is in me, in your coming, and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Kita arahkan tangan kita buat Pastor Weller sama-sama. Amin. 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 Sama-sama kita katakan happy birthday Pastor Weller on 3, 1, 2, 3. Happy birthday Pastor Weller. We love you. We love you. Wow, thank you so much. Part yang tadi saya nggak tahu ada gituannya. Jadi thank you for the surprise. Terima kasih untuk jemaat yang mendoakan. Oh haleluya. Saya padahal udah bilang sama istri saya, tolong kasih tahu pengerja. Mohon kalau mau ngasih saya kado, tolong jangan roti-rotian gitu ya. Kalau nggak saya nggak kurus-kurus gitu.
Jadi saya lagi diet, jadi saya pikir saya harus lebih sehat. Tapi saya tetap berterima kasih. Ya, udah direm pun kiriman roti udah banyak saudara. Jadi ya saya tetap akan mencicipi, nanti sesudah itu berjuang lagi minggu depan. Saudara. Sekali lagi terima kasih untuk pengerja-pengerja yang luar biasa. Always support, thank you so much. Oh ada Outbox Choir juga ikut membantu ya. Haleluya. Ayo mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu. Diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya oleh berkat dari Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kita yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.